Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 2115471064, jurusan D3 Kebidanan tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan di bawah umur. Yang pertama, kita harus mengetahui dahulu apa itu pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ikatan, perjanjian atau akad antara dua insan laki-laki dan perempuan untuk meresmikan ikatan perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Kemudian, apa itu pernikahan di bawah umur? Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan di mana salah satu maupun keduanya masih berada di usia bawah umur. Tahukah Anda, di Indonesia satu hari ada 375, bahkan mungkin lebih anak menikah sebelum usia 18 tahun. Bahkan selama adanya pandemi, banyak sekali anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah telah menikah di usia bawah umur. Alasan mereka menikah untuk membantu ekonomi keluarga, yang salah satunya dengan cara putus sekolah dan menikah. Saya sangat menyayangkan peristiwa ini dan sangat tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur ini. Meskipun menikah adalah asasi manusia yang tidak bisa dilarang, namun saya secara pribadi tidak setuju dan tidak membenarkannya. Alasannya mengapa? Yaitu dilihat dari sudut pandang agama, hikmah disyariatkannya. Pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Nilai esensial pernikahan yaitu memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balik dan di usia bawah umur. Reproduksi wanita belum siap dan dinilai dari sudut pandang hukum negara. Batas usia pernikahan sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tuanya agar dapat melangsungkan pernikahan. Dari sudut pandang psikologi, menikah dini dan belum matang secara psikologi tentu akan banyak menemukan permasalahan. Permasalahan pada pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa aspek psikologi, antara lain pada aspek kognitif. Anak dan remaja masih memiliki wawasan yang belum luas, kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan belum siap matang berkembang. Apabila ada permasalahan dalam pernikahan, akan cenderung kesulitan menyelesaikannya. Anak dan remaja juga tidak selalu bisa mengomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan. Aspek emosi di usia remaja masih cenderung labil. Emosi yang labil dapat memicu seringnya terjadi pertengkaran, sehingga pernikahan menjadi tidak nyaman dan tidak bahagia. Kemudian sudut pandang dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, remaja usia 13 sampai 18 tahun secara fisik, organ reproduksinya belum siap untuk melaksanakan salah satu tugas reproduksi, yaitu hamil dan melahirkan. Ada peningkatan risiko komplikasi pada kehamilan yang terjadi selama persalinan, berisiko infeksi pada kandungan, dan dapat menyebabkan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya, pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada anak yang berusia 19 tahun. Berdasarkan penelitian, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia bawah umur. Hamil di bawah usia 19 tahun juga berisiko pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan hamil prematur, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, saat anak melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak ditopang dengan pendidikan yang layak, kemudian terdesak kebutuhan ekonomi keluarga memaksa mereka untuk bekerja serabutan dan akhirnya masuk ke dalam ruang kemiskinan. Banyak sekali anak-anak yang
melangsungkan pernikahan di bawah umur putus sekolah, sehingga karena rendahnya pendidikan akan sulit untuk mencari pekerjaan. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur? Faktor yang pertama yaitu ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah, menyebabkan mereka berpikir lebih baik menikah daripada menganggur. Serta banyak anak yang beralasan untuk membantu orang tua dengan cara menikah supaya beban orang tua berkurang. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor sosial. Faktor sosial menjadi hal yang paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak. Karena beberapa pengaruh, yaitu adanya pengaruh lingkungan, pengaruh perilaku berpacaran yang beresiko, tekanan orang tua yang ingin untuk mendapatkan cucu atau menantu, kemudian mengikuti teman-teman yang sudah menikah, kemudian keinginan kuat dari sang anak sendiri. Yang ketiga yaitu ada faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini dapat dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang beresiko. Yang keempat ada kemudahan akses informasi. Faktor ini peningkatan penggunaan internet dan media sosial atau medsos yang semakin pesat terutama di kalangan anak dan remaja telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Paparan konten pada anak dapat termasuk konten negatif yang berisiko terhadap hidupnya, seperti kasus-kasus konten-konten pornografi seperti itu. Kemudian dilihat dari faktor pendidikan sendiri juga dapat menjadi penyebab meningkatnya resiko terjadinya perkawinan anak. Pendidikan mempengaruhi pengetahuan informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dalam dampak perkawinan anak, baik dari sisi orang tua maupun anak. Orang tua dengan pendidikan terbatas cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan anak. Orang tua sangatlah berperan penting dalam hal ini. Sebagai orang tua harus melindungi anaknya dengan baik serta mengajarkan hal-hal yang baik, bukan malah mendorong anak untuk menikah dini karena takut melakukan dosa atau daripada berzina, dan menganggap pernikahan sebagai solusi menyelesaikan masalah. Itu tidak dibenarkan. Dengan menyetujui seorang menikah di bawah umur, maka orang tua akan membuat anaknya tersebut kehilangan masa muda di mana anak dapat berkarya dan mengenyam pendidikan yang tinggi. Namun apabila anak memang ingin melakukan pernikahan di bawah umur, maka orang tua harus berdiskusi pada anak, berperan sebagai teman diskusi untuk melihat apa saja baik buruk konsekuensi dari pernikahan di bawah umur ini yang seringkali belum dipertimbangkan matang. Memberi edukasi pada anak sangatlah penting. Bagaimana teman-teman dengan pendapat Anda? Itulah tadi pendapat saya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah Anda ingin melakukan pernikahan di bawah umur? Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi tentang pernikahan di bawah umur dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.